Pemirsa Anda masih menyaksikan dialog spesial dan saat ini saya masih bersama dengan Pak Sargiono. Pak Sargiono, tadi Anda juga sudah membahas terkait masa berlaku 10 tahun tadi. Tapi sebenarnya apakah sosialisasinya sudah gencar, Pak, terkait dengan adanya implementasi paspor dengan masa berlaku 10 tahun ini? Baik, terkait masalah sosialisasi, tentunya setiap kebijakan keimigrasian, termasuk juga dalam hal ini masa berlaku paspor, ya, telah kami sosialisasikan, ya, baik melalui media cetak maupun media online. Kami mempunyai subsi teknologi informasi yang mempunyai tugas memberikan informasi terkait masalah keimigrasian kepada seluruh masyarakat. Dan juga melalui media-media online, media cetak, dan juga media sosial yang kita miliki. Ada Twitter, ada website, ada Instagram. Karena tidak bisa dipungkiri saat ini WhatsApp. Semuanya serba digital. Betul, ya Pak ya. Apa-apa lihat di medsos, apa-apa lihat di berita online gitu ya Pak ya. Oke, Bapak, terkait itu berarti sosialisasi sudah gencar dilakukan oleh kantor imigrasi di Kalianda ini sendiri. Lalu mungkin kita bergeser lagi Pak terkait dengan pelayanan keimigrasian yang mungkin sekarang bisa dibilang semakin mudah. Karena tidak hanya perorangan saja yang bisa mengajukan, tapi juga secara bersama atau kolektif seperti itu ya Pak. Apalagi saat ini ada Easy Passport. Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait Easy Passport. Untuk pelayanan Easy Passport atau program Easy Passport, ini adalah program unggulan kantor imigrasi. Jadi Easy Passport ini adalah layanan paspor secara kolektif. Dalam permohonan paspor, ada permohonan paspor perseorangan atau mandiri, ada juga permohonan atau pengajuan paspor secara kolektif. Ya. Untuk syarat permohonan paspor secara kolektif, ya, ini bisa juga dari badan hukum, ataupun instansi pemerintah, instansi swasta, ataupun masyarakat yang tinggal di komplek-komplek perumahan, ya, dengan syarat kumpulkan sekitar 30 sampai 50 orang lah. 30 sampai 50 ya, 30 orang ya, sampai 50 orang ya. Silakan menghubungi headline kantor imigrasi Kalianda untuk mengajukan permohonan untuk pelayanan Easy Passport. Nah, pelayanan Easy Passport ini ya apa membedakannya? Yang membedakannya, yang pertama, pemohon paspor tidak perlu datang ke kantor imigrasi. Petugas imigrasi lah yang akan datang ke tempat yang dituju itu. Kemudian dari alur permohonannya juga berbeda. Untuk alur permohonan Easy Passport ini berbeda dengan yang pada umumnya. Yang umumnya pemohon paspor itu mengajukan melalui aplikasi M-Paspor secara online. Ya. Kalau Easy Passport tidak perlu, ya, tidak perlu secara online. Tugas imigrasi datang, langsung mengecek persyaratan, ya. Kemudian dari segi waktu, ya, hemat tenaga, hemat biaya, ya. Imigrasi datang situ, tinggal menyiapkan persyaratan yang ada seperti KTP, kartu keluarga, akte lahir atau surat nikah, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu sudah berjalan secara baik di kantor imigrasi Kalianda sendiri, ya. Sendiri Pak. Pelayanan Easy Passport sudah kita laksanakan secara baik dan banyak instansi pemerintah ataupun siapa swasta sudah menerima, Pak? Ya, di antaranya ya seperti instansi pemerintah itu dari Kementerian Agama Lampung Timur, ya, untuk permohonan paspor ibadah haji, ibadah umroh, kemudian dari juga ada KBIH, ya, KBIH untuk mengajukan permohonan paspor umroh. Kemudian ada juga dari ASDP Bakauheni, kemudian dari PT-PT lain yang mengajukan untuk pelayanan Easy Passport. Akan kita laksanakan, akan kita berikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Baik, kemudahan itu selalu diberikan oleh kantor imigrasi sendiri. Ya Pak, tadi kita sudah berbicara terkait kemudahan yang diberikan kantor imigrasi untuk WNI. Tapi saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa kantor imigrasi juga memberikan kemudahan bagi WNA. Kemudahan apa saja Pak yang diberikan? Ya, kemudahan keimigrasian yang diberikan, tentu ini didasarkan kepada surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2022, yaitu tentang kemudahan keimigrasian dalam rangka mendukung sektor pariwisata berkelanjutan di masa pandemi COVID 2020.
ya. Kemudian tersebut diantaranya adalah pemberian bebas visa untuk tujuan wisata. Ya. Untuk pemberian bebas visa kunjungan wisata ini tentunya tidak semua negara, ya, yaitu negara-negara ASEAN saja, ya, seperti Singapura, Malaysia, Dibatasi juga Thailand, ya Pak ya ternyata ya itu ya. Ya, itu tentunya juga didasari dengan azas manfaat dan azas resiprokal atau imbal balik, ya. Jadi kalau kita memberikan bebas visa, tentunya warga kita juga diharapkan bebas visa juga. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian pemberian visa on arrival atau VOA, ya. Bahkan sekarang ada electronic visa on arrival atau EVA. Jadi itu kemudahan yang diberikan imigrasi dalam hal permohonan visa, dia bisa melakukan apply visa melalui aplikasi yang bernama Molina, ya. Jadi di aplikasi tersebut bisa mengupload persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan, bahkan pada saat orang asing itu membayar visa bisa melalui e-banking, ya. Jadi tidak perlu datang ke bandara untuk membayar visa tersebut, ya sudah siap, ya sudah siap, kemudian datang ke kantor ke Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi, setelah itu nggak perlu membayar lagi, sudah menunjukkan aja bukti pembayarannya, barcode-nya. Baik, menurut Pak Sargiono sendiri, ini digitalisasi ini saya lihat semuanya serba aplikasi, Betul. aplikasi tadi. Menurut Bapak, apakah sebenarnya digitalisasi ini juga mempermudah juga kerja-kerja dari kantor imigrasi, Pak? Iya, sudah pastinya, ya, karena memang di zaman saat ini, ya, era digitalisasi itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat membantu pekerjaan-pekerjaan, terutama pekerjaan-pekerjaan masalah keimigrasian, Mbak. Ya, jadi kita juga memiliki yang namanya SIMKIM, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, ya, di mana semua permohonan, baik paspor ataupun permohonan asing, semua ada di SIMKIM. Jadi dengan demikian kita mudah untuk mencari, melihat dokumen-dokumen apa yang telah diinput dalam SIMKIM. Ketika kita welcome kepada warga negara asing sendiri, Pak, tapi kita harus tetap waspada, harus ngerem juga nih Pak ya, harus ada pengawasan Betul. juga. Seperti apa pengawasan bagi warga negara asing sendiri nih? Ya, dalam hal penegakan hukum itu perlu adanya pengawasan orang asing. Nah, pengawasan orang asing yang kita laksanakan di sini itu pengawasan secara administratif, juga pengawasan secara lapangan. Untuk pengawasan secara administratif itu misalkan, ya, orang asing ingin datang ke Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia dia akan mengajukan atau apply visa di embasi. Nah, inilah pengawasan pertama terhadap orang asing, ya. Dia mengajukan visa, kita mengetahui alamatnya, tujuannya apa. Kemudian pada saat masuk wilayah Indonesia, tentu harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, ya. Di situ juga diadakan wawancara singkat oleh petugas imigrasi. Berapa lama tinggal di Indonesia, di mana alamatnya, tujuannya apa, kira-kira seperti itu. Kemudian pada saat berada di Indonesia, kegiatan maupun keberadaannya juga diawasi oleh imigrasi. Nah, itulah pengawasan-pengawasan secara administratif. Untuk pengawasan lapangan, tentu kita melakukan kegiatan operasi, ya, kegiatan operasi intelijen, ya, yang biasa kita lakukan untuk mendatangi ke hotel-hotel, kemudian perusahaan, ataupun tempat-tempat lain yang diduga terjadinya pelanggaran keimigrasian. Untuk pengawasan secara kolektif atau secara bersama-sama, kita mempunyai wadah yang namanya Timpora, Tim Pengawasan Orang Asing. Nah, ini bisa kita lakukan kegiatan operasi gabungan. Ya. Di situ ada unsur kepolisian, Kodim, ya, kejaksaan, Disnaker, Disdukcapil, secara bersama-sama kita bisa melakukan operasi gabungan, ya, ke tempat
TKP-TKP yang kita tuju. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti bersinergi untuk menanggulangi adanya Betul, pelanggaran-pelanggaran betul. ini ya Pak Karena ya. memang tugas pengawasan orang asing ini ya, merupakan tanggung jawab bersama ya dari masing-masing institusi. Artinya sesuai dengan tugas masing-masing. Bahkan masyarakat pun turut serta ya dalam hal menjaga atau mengawasi orang asing. Kita butuh informasi, laporan dari masyarakat. Ya. Jadi informasi-informasi itulah yang kita butuhkan. Kadang-kala kita mendapat adanya pelanggaran orang asing itu ada laporan dari masyarakat. Ya, memang kami mempunyai aplikasi ya, sebagai pengganti aplikasi APOA ya. Itu kita sebar di kecamatan-kecamatan ya, barcode ya. Jadi tinggal di scan saja, kemudian diisi ada laporan apa nih, ada orang asing. Kemudian setelah itu kantor imigrasi akan membaca dan menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, kita tentunya perlu kita analisa dulu kan ya. Kita analisa sampai laporan itu atau informasi itu A1. Kira-kira seperti itu. Baik, oke Bapak, kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak Sargiono. Okay. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.